Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan riwayat seorang waliullah yang bernama Kiai Haji Ahmad Zakaria, atau sering dikenal dengan nama Mama Rende. Mama Eyang Rende, beliau merupakan kiai yang berilmu tinggi, yang kerap diremehkan masyarakat, karena pakaiannya kompang camping. Nama besar Mama Kiai Ahmad Zakaria, atau lebih dikenal dengan Mama Eyang Rende, sebagai penyebar syiar Islam memang sudah terkenal kemana-mana. Tidak hanya di Jawa Barat, Mama Eyang Rende juga terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa bagian negara, beliau dikenal sebagai ulama dari tanah Jawa. Namun lagi-lagi sumber literasi sang penyebar syiar Islam di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini, secara akurat tidak banyak bisa ditemui. Belum ada yang mencoba mendokumentasikan kiprahnya, dalam menyebarkan agama Islam, dalam bentuk tulisan, yang bisa dijadikan sumber referensi sejarah Islam secara akurat. Cerita kemasyhuran beliau, hanya didapat dari tradisi lisan di lingkungan keluarganya, dari generasi ke generasi. Mama Eyang Rende dikenal sangat sederhana, karena semasa hidupnya, sang kiai sudah terbiasa hidup keras. Beliau kerap memakai pakaian yang tak layak pakai, atau compang camping, hingga dianggap orang tak berilmu. Padahal kiai bergelar wali ini sangatlah cerdas, karena memiliki keistimewaan, karomah, yang dianugerahkan Allah kepadanya. Makam sang wali terdapat di Kampung Rende RT 01, 02 Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Beliau meninggal pada tahun 1939 Masehi, sekitar 72 tahun lalu, di usianya yang menginjak sekitar 97 tahun. Kompleks pemakaman beliau berdekatan dengan rumah beliau, yang ditempatinya semasa hidupnya di Kampung Rende. Haji Dede Muhammad Sirojudin, generasi ketiga dari Mama Rende menuturkan, bahwa sang wali merupakan keturunan Ki Dalem Bandung, salah satunya adalah Eyang Dalem Mahmud, Syekh Abdul Manaf. Anak kedua dari pasangan Nyimas Abnol, dan Mbah Rasipan. Kiai Haji R. Arif, ini memiliki kakak laki-laki satu-satunya yakni, Muhammad Syamsuddin. Pada zaman dulu Mama Rende tinggal di daerah Cigondewa, sekarang kota Bandung bersama keluarganya. Di masa kecilnya Mama Rende hidup sangat sederhana, karena sejak kecil dirinya sudah ditinggalkan sang ayah, dan sang kakak, sehingga dirinya menjadi yatim, dan hanya tinggal bersama sang ibu. Sejak remaja Mama harus berjuang menghidupi dirinya, dan sang ibu Nyimas Abnol, dengan berprofesi sebagai tukang aci, tepung tapioka, melanjutkan usaha sang ibu hingga dewasa. Usaha yang dilakukannya sejak remaja hingga dewasa tersebut tidak kunjung menguntungkan, dirinya kerap mendapat kerugian dalam usaha. Di usia ke-35 tahun Mama mulai berkeinginan belajar agama Islam. Setelah mendapat petunjuk dari Mama Eyang Prabu Marzuki, bin Tazimuddin, bin Zainal Arif, Eyang Agung Mahmud, Mama disuruh mengaji untuk pertama kalinya oleh Eyang Prabu Marzuki. Dan akhirnya beliau belajar mengaji dari Mama Cibaduyut, setelah mendapat perintah dari Mama Eyang Ibrahim Cipatik almarhum. Singkat cerita, beliau belajar mengaji kepada Muhammad Zarkashidot atau Mama Eyang Cibaduyut. Beliau belajar dan membaca semua kitab-kitab yang ada di pesantren. Beliau tidak pernah mampu membeli kitab, karena beliau tidak memiliki uang untuk membelinya, namun karena keistimewaannya beliau mampu menghafal semua kitabnya. Semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, beliau pelajari, dan semua mazhab beliau amalkan semuanya. Beliau fasih dalam berbahasa Arab, dan menghafal semua kitabnya. Seusai pesantren di Mama Cibaduyut,
Mama Rende kemudian bermukim di Cibabat, Cikalong Wetan, untuk menyebarkan syiar Islam dan mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya, di pesantren Mama Ajengan Sepuh Cibabat, dengan bergelar Ajengan Anom Cibabat. Sebelumnya beliau juga menikahi Umi Siti Syadiah, dan dikarunia 6 orang anak, 5 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Itulah sekilas kisah sejarah manakib Mama Eyang Rende. Mudah-mudahan dengan meriwayatkannya beliau, kita semua mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.